Bunda punya putra-putri ya, kan nggak mungkin anaknya yang masih tingkat SD tiba-tiba langsung dikasih pendidikan pelajaran anak SMP, muntah mereka, pusing mereka, stres. Sama Islam juga begitu Pak. Kebanyakan di Indonesia ya, ini saya bukan menyalahkan, tapi kurang tepat. Kebenaran yang disampaikan itu harus tepat. Karena Islam itu bukan hanya bicara tentang kebenaran, tapi ketepatan. Nah, di Indonesia kalau ngomongin parenting, ngomongin apa? Ya, sebetulnya dalam Islam ya, itu yang paling, bukan hanya kita menyampaikan kebenaran, tapi ketepatan. Ketepatan. Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu itu apa yang menjadi jamaahnya. Nah, di Indonesia saya bukan menyalahkan, bukan, tapi hanya kurang tepat saja. Kalau pembahasan tentang parenting itu, maaf ya, itu ngomongin tentang sama sepasang dan istri. Ini dulu kan, berarti kalau pengen anaknya baik, anaknya soleh, dulu istrinya. Nah ini belajar berurutan Pak, SD, SMP, SMA, ya kan? Gak mungkin anak usia 7 tahun tiba-tiba belajar tentang pemrograman yang khasnya anak-anak kampus. Gak mungkin Pak. Dari awal tentang belajar. Kenapa? Dan ini yang harus jadi PR besar untuk kita. Kita ngomongin tentang perbedaan, sehingga apa? Satu masjid, sholat berjamaah, rapat safnya begitu keluar, nggak mau senyum sama sendiri. Kan itu yang terjadi di Indonesia. Hanya masalah cingkrang, nggak cingkrang. Masalah jenggot, nggak jenggot, dan lain sebagainya Pak. Bahagia nggak sebagai seorang muslim? Enggak Pak. Maka saya ingin menyampaikan begini Pak, dalam Islam ya, tugas manusia itu ada dua. Satu, Quran surat ke ayatnya 56, yang kedua Quran surat kedua ayat ke-30. Nanti saya bahas satu. Ya, contoh begini. Pak Agus tugas di mana? Oh, tugas di SMA Negeri 1 Depok. Sebagai apa? Sebagai wakil kepala sekolah. Itu tugas. Perannya Bapak sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Depok itu sebagai apa? Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu peran. Kalau tugas itu sifatnya umum, kalau peran sifatnya khusus. Peran manusia di dalam Al-Quran ada 4 Pak. Satu, sebagai diri sendiri. Yang kedua, sebagai suami dan istri. Mohon maaf Bunda ya, saya belakangin. Yang ketiga, sebagai seorang ayah dan ibu. Dan keempat, sebagai makhluk sosial. Dan ini berurutan Pak, Bunda. 4 ini nggak bisa kita mimpi pengen menjadi ayah dan ibu idola buat anak-anak kita kalau ternyata komunikasi dan hubungan nggak mungkin komunikasi suami istri akan terjalin dengan baik, ya, rumah tangganya harmonis kalau sebagai diri sendiri. Artinya di sini diri sendiri siapa? Sebagai seorang hamba. Itu belum baik. Sholat. Pak, ya kan? Seminggu pertama puasa rapih Pak. Begitu masuk seminggu selanjutnya mulai banyak warteg goib Pak. Makhluk-makhluk yang kakinya ada tapi tak berkepala itu muncul. Kan goib itu, kelihatan nggak kepalanya Bunda? Nggak kelihatan sama sekali gitu. Itu sebagai seorang penghambaan diri kita, ibadah kita. Nah, ini yang akan saya kaitkan dengan kita. Kenapa? Seorang hamba, pastikan diri kita bahagia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya mau ngeluarin beberapa ayat. Bismillah. Pertama, Quran surat ke-6 ayat 162. Kedua, Quran surat ke-41 ayatnya, bukan 41. Quran surat betul, 41 surat Fusilat ayatnya ayat ke-30.
Kemudian Quran surat ke 12 ayatnya ayat ke 60. Ini dulu Pak. Yang pertama, kenapa sih kita harus bahagia? Saya mau tanya Pak, Bunda, sebagai seorang hamba sudah bahagia belum? Sudah bahagia belum? Sebagai seorang hamba? Kalau bahagia itu berarti dia taat kepada Allah tanpa tapi. Kalau sudah taat kepada Allahnya tanpa tapi, maka nanti sebagai seorang suami dan istri pun akan bahagia. Maksudnya bagaimana? Saya tanya dulu deh sama istri, sudah bahagia belum? Udah. Ada anak soleha. Udah bahagia belum Bunda? Hah? Jangan insya Allah, saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Buktinya diundang. Siapa? Makanya pertanyaan saya, sudah atau belum? Hah? Ya, buat yang sudah tolong jawab. Kalau suami tiba-tiba di WhatsApp, di telepon nggak bales, ngambek nggak? Uang bulanannya kurang, ngambek nggak? Ada keinginan pengen beli sesuatu, ya kan? Tapi suami nggak peka-peka dan nggak ngerti-ngerti, ngambek nggak? Belum bahagia. Sesederhana itu, Pak. Sudah bahagia belum? Masa? Itu jujur-jujuran aja Pak. Udah bahagia belum? Udah, oke. Kenapa Pak? Pergi mancing itu bahagia. Sampai lupa waktu ya Pak ya. Atau pulang ke rumah nggak bawa apa? Mancingnya mancing apa? Mancing dan Pak, jujur kita semua ini mengikhtiarkan untuk bahagia. Pertanyaannya, bahagia yang seperti apa yang Allah inginkan? Itu jadi 162. Di sini baca doa iftitahnya Allahu Akbar kabir atau Allahumma bait baini. Allahu Akbar kabir. Kata kita apa? Salatku, ibadahku, kemudian apa lagi? Hidupku dan matiku. Apa kata kita? Lillah. Sudah? Belum. Sudah Bu? Ada yang ngomongin kita, ada yang jelek-jelekin, masih sakit hati nggak? Bahagia? Belum lillah berarti. Ya? Ditusuk sama teman kita, kita kasih kepercayaan, ternyata amanahnya dirusak sama dia, marah kita? Belum lillah hidup kita. Bukan dia lalai kita, belum bahagia karena belum lillah Pak. Bapak, para pejuang yang usaha Pak, ya kan, yang kadang dioyak-oyak sama Satpol PP, ya. Saya mau tanya Pak, pas lagi dioyak-oyak sama Satpol PP kayak gitu, Bapak ngedumel nggak Pak? Belum lillah berarti Pak jualannya. Saya mau tanya, yang ngasih rezeki Bapak itu tenaga dan usaha Bapak atau Allah? Allah Pak. Kalau Bapak diusir dari satu tempat, berarti di tempat lain Allah sudah menetapkan rizkinya untuk kita. Itu kuncinya. Kalau hidup kita lillah tuh nggak akan ngegremeng, apalagi ketus dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tahu kita juga memang menyalahi aturan. Iya kan? Makanya konsep kita kembali kepada Allah. Karena Allah yang sudah ngatur kehidupan kita Pak. Mustahil Allah bikin kecewa kita. Dan ini kan janji yang sering kita ulang-ulang Bunda dalam salat kita. Inna salati wa mahmati rabbil alamin. Kenapa? Saya tambahin lagi deh ya. Quran surat kedua ayat 25. Kenapa harus dikembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena biar kita nggak berekspektasi apapun kepada teman, kepada orang lain, Pak. Contoh begini. Ketika kita mau minta tolong sama orang, langsung tertuju pada seseorang yang kita kenal. Mungkin karena kita pernah nolong dia. Apa ekspektasi?
dia pasti nolong saya. Apakah selalu begitu, Pak? Enggak. Enggak. Karena seseorang itu nolong dan bantu kita, itu bukan karena merekanya, tapi karena Allah memang mau menolong dan membantu kita. Dan juga rata-rata dari kita, ada orang yang sudah kita tolong, kita datang ke mereka, minta tolong, dan mereka nggak nolongin kita. Marah nggak kita? Kecewa nggak kita? Itu belum bahagia. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bahagia? Jawabannya sederhana, Pak. Karena kita menganggap bahwa sumber kebahagiaan itu adalah orang lain. Kita menganggap bahwa pertolongan itu sumbernya adalah orang lain. Contoh paling sederhana, kenapa banyak istri yang kecewa sama suaminya? Kenapa banyak istri yang gampang kemudian kesehatan mentalnya tuh rendah? Karena banyak para istri yang meletakkan kebahagiaannya itu kepada suaminya. Saat suaminya melakukan kesalahan, nggak terima dia, nggak terima. Saya, Pak, posting video yang saya rekam ketika saya umroh kemarin tentang apa? Kalimat jihadnya seorang istri adalah senantiasa tersenyum dan menghadirkan rona wajah yang menyenangkan buat suaminya apapun kondisi dan keadaannya. Oh, banyak yang protes. Betul nggak, Bun? Kenapa disebut jihad? Jahada artinya kesungguhan. Yang namanya sungguh ada yang dilawan. Apa yang dilawan? Sisi. Sebagai seorang istri, apa egonya seorang istri? Pengen disayang, pengen diperhatiin. Pertanyaannya, kalau suaminya nggak bisa melakukan itu, apa? Kamu tuh cuma diminta taat sebagai seorang istri. Selama suami tidak mengajak pada keburukan, taat sama suami. Itu doang. Nah sekarang bagaimana dengan para suami? Suami juga yang belajar. Kalau istrinya sudah soleha, sudah taat, janganlah dibebani dengan beban yang lebih berat lagi dengan hal-hal yang memang di luar batas kemampuan dia. Bantu, Pak. Apa cara bantunya? Saya mau tanya, Bunda, nyuci, ngepel, beres-beres rumah itu pekerjaan siapa? Betul. Betul, Pak. Betul. Wallahi, mau saya keluarin dalilnya. Kalau laki-laki rata-rata berdalih kan? Kalau saya pakai dalil, Pak, H sama L beda. Dalih itu ego, ya kan? Kalau dalil itu jelas nasnya. Allah membuka kalimatnya dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bukan hanya pemimpin tapi teladan di dalam rumah tangganya. Lalu selanjutnya ayatnya bicara tentang apa? Ngomongin tentang bahwa laki-laki itu diberikan kelebihan secara fisik daripada wanita. Setelah itu ngomongin apa lagi? Baru bicara tentang nafkah. Kebanyakan laki-laki apa? Menganggap bahwa nafkah itu tugas utamanya. Salah besar, Pak. Rizki itu sudah jelas dijamin oleh Allah. Yang belum jelas dijaminnya adalah surga nerakanya kita dengan pasangan kita. Mengajar dan mendidik anak-anak kita dan menyerahkan pendidikan hanya kepada istri. Pakai dalil lagi, Bu, kan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah awal buat anak-anak. Betul, kepala sekolahnya jenengan, Pak. Saya mau tanya, Bunda, kalau anak berprestasi siapa yang berbangga? Suami. Oh, anak siapa dulu, Bu? Itu. Giliran nih anaknya salah, ibu gimana sih? Egois kan? Itu suaminya, ibu semuanya. Bukan suami saya. Itu kenapa saya nggak suka laki-laki, istri saya perempuan. Karena laki-laki itu egois, Bu. Udah egois disuruh belajar nggak mau. Gitu. Kalau dikasih tahu pakai tapi. Padahal, Pak, tugas kita tuh nggak ringan sebagai seorang laki-laki. Bagaimana? Kita keluarin lagi Quran surat ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai laki-laki yang beriman, kami tugas kamu maka kalian bisa menyelamatkan keluarga kalian. Akhir ayat ini, Pak, Allah menguatkan dengan kalimat bahwa nerakanya Allah itu bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya kita semuanya masih punya peluang dan potensi masuk
surganya Allah tidak dengan amal solehnya, tapi dengan baik sangkanya kepada Allah bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentang siapa diri kita sendiri, dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, dengan amal soleh kita yang masih sedikit dan terbatas, kira-kira layak nggak sih masuk dalam surganya Allah? Itu loh maksud dari ayat itu. Terus kalau kita sendiri ngerasa belum layak masuk ke dalam surganya Allah, lantas bagaimana kita bisa menyelamatkan istri dan anak-anak kita, Pak? Kan itu perintah dari Allah. Tugas bukan buat perempuan, buat laki-laki. Yang nanti akan bisa dilaksanakan ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya sebagai seorang hamba, dia sudah bahagia menjalani kehidupannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nggak sedikit kok ngelihat pedagang dengan keterbatasan fisiknya, ya. Saya pernah beli kesetnya beliau. Ketika waktu sholat, beliau bukan datang ke masjid. Gimana? Ya dia duduk di satu tempat untuk beristirahat, yang setelah itu apa yang dilakukan sama dia, begitu selesai bubaran sholat, ya dia kembali lagi untuk berjalan sambil ngasongin dagangan kesetnya. Dia bawa tas, di belakangnya ada tulisannya, saya sedang menjual keset. Apapun kita adalah usahawan, berarti kan wira swasta. Pastikan dulu Pak bahwa konsep ini kita lakukan. Kenapa disebut diawali dengan kalimat salat dan pakai kalimat taukid lagi? Sungguh. Ini sumpah Pak. Sumpahnya siapa? Sumpah kita kan sama Allah. Salatku, kemudian ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini kan janji kita sama Allah yang juga dikuatkan saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dan nasta'in. Itu kan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akulah hambamu dan aku akan tunduk patuh kepada semua aturanmu. Dan ketika aku sudah melakukan apa yang menjadi kewajibanku kepadamu, tolong berikan apa yang menjadi hakku. Apa? Pertolongan Allah. Apa yang menjadi hajat kita sampaikan kepada Allah. Nah sekarang dapatkan rumusnya dari kita belum mustajab. Kenapa doa kita belum diijabah sama Allah? Bisa jadi pola dari ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah masih kualitas. Betul nggak? Belum betul-betul na'budu, belum betul-betul menghambakan diri Pak. Mohon maaf, paling gampang begini deh. Kalau kita kerja sama orang lain, pasti ada aturannya. Betul nggak Pak? Kalau kita melanggar aturan, kita dapat hukum. Betul kan Pak? Minimal gajinya ditahan, atau ada gaji yang dipotong, kelalaian, kayak yang ditolak. Jawab Pak. Saya nggak tahu apakah udah berubah atau belum itu aturan itu. Kan itu karena kelalaian. Apakah Allah langsung menghukum kita ketika kita lalai taat kepada Allah? Kenapa? Karena Allah yang sabarnya luar biasa Pak. Itu kenapa Asmaul Husna yang ke-99 Allah tutup dengan kalimat As-Sabr. Sabarnya ngelihat kita, menyaksikan kita melakukan kemaksiatan, meninggalkan apa yang menjadi perintahnya Allah, mengabaikan segala sesuatu yang Allah larang, halal haram gak lagi peduli, semuanya ditabrak sampai mengatakan, banyak yang bilang sama saya begini, Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja sekarang dia menyampingkan bahwa Allah itu sebagai zat ar-Razzaq, yang maha memberi. Ini lagi kita bahas di Quran surat ke-7 ayat 172 Pak. Apa yang disampaikan sama kita? Alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Kata siapa? Kata Allah. Kapan ini? Di dalam kandungan ibu kita Pak, usianya 4 bulan. Disinilah dialog di dalam rahim. Apa yang ditentukan oleh Allah? Rizkimu, matimu kapan, kehidupan, takdir bagaimana dan lain sebagainya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab kita apa? Qalu bala
syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Robku. Nah, cuman pertanyaannya, ketika lahir, banyak dari kita yang rela gelap ketemu gelap hanya untuk mendapatkan hidup, apa yang mengabaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah terhadap diri kita. Gini, berartinya jauh Pak dari berkah. Kalau kita mengabaikan, kalau kita mau ngomongin tentang konsep pekerjaan juga bisa. Konsep kerja, Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayatnya ke-9. Ayat 9 perintah laki-laki untuk sholat Jumat. Ayat ke-11-nya ngomongin tentang apa? Setelah selesai menunaikan sholat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia-Nya Allah. Artinya mencari rizki dari Allah. Apa hikmah dari ayat ini? Kenapa posisi mencari nafkah setelah ibadah? Karena bekerja itu hanya untuk menunggu waktu sholat kita, Pak. Betul kan? Itu hikmah dari ayatnya. Ayat 9 perintah untuk sholat. Ayat 10 cari rizki yang bertebaran di muka bumiku. Silakan cari karunia-Nya. Pastikan halalan. Baru habis itu kamu boleh kerja. Bukan ini kerja sampai melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita dan hak Allah. Apa? Salat. Makanya kalau sudah seperti itu Pak, konsep salah yang terjadi dalam hidup kita, mustahil hidupnya bahagia. Karena apa? Karena sholatnya belum buat Allah, ibadahnya juga belum buat Allah. Kemudian apa lagi? Hidupnya juga udah pasti nggak buat Allah. Udah pasti nggak buat Allah. Kalau sudah seperti itu, matinya tanda tanya besar antara su'ul khatimah atau mati dari sisi penuh amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kan nggak mau kita begitu, Pak. Kita maunya diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Pertanyaan, wafat dapat kategori husnul khatimah. Itu dulu kita lihat diri kita sendiri, Bunda. Baru setelah itu nanti kita fokus ngapain? Memperbaiki kualitas diri kita. Kenapa bicara bahagia adalah bicara tentang taat? Karena orang yang bahagia, Pak. Sekarang gini deh, Bapak kenapa mau kerja dengan pekerjaan sekarang yang sedang kita tekuni? Karena enjoy. Bahagia kan orang yang enjoy hati. Ya kan, akhirnya sama. Kenapa seseorang itu kaitan bahagia itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Karena sebetulnya Pak, taat sama Allah itu nikmat, Pak. Taat sama Allah itu nikmat. Sehingga apa? Allah berikan garansi kejaminan kebahagiaan. Kenapa? Gitu, saya keluarin dulu ayat ini. Kita ngomongin surga. Surga. Quran surat kedua ayat ke-25. Allah berfirman, wabas orang masuk surga tapi sedih-sedihan? Nggak ada, Pak. Kesenangan yang ada di surga itu nggak akan pernah ada capek, nggak akan ada pernah lelah. Bapak lelahnya cuma di dunia. Bahagiaan yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar oleh telinga kita. Surga itu identik dengan bahagia. Maka pertanyaannya, bagaimana syarat untuk kita bisa masuk ke dalam surganya? Di ayat ini disampaikan masuk surganya Allah itu syaratnya dua. Wabasiril lazina amanu, satu, kita punya iman. Yang kedua, wa amilus salihat, punya bekal amal salih. Itu kan bentuk taat. Nah, orang-orang yang senangnya mengumpulkan bekal amal soleh, orang-orang yang senangnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surganya Allah nanti ketika dia setelah wafat. Maka sebelum dia wafat di bumi, dia akan dihadirkan kebahagiaan dalam hidupnya karena kesenangannya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu konsepnya. Dapat kan sebetulnya? Karena di bumi dia sudah bahagia dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti, makanya kan Pak, kenapa orang-orang yang diwafatkan husnul khotimah oleh Allah itu tersenyum? Rata-rata pas lagi ngapain? Ibadah kan? Lagi zikir, lagi tilawah Quran. Banyak kan video-video viral yang lagi sholat, begitu sujud dia nggak bangun lagi. Atau dia lagi ruku, mau iktidal, bangun, ternyata ambruk. Ternyata wajahnya tersenyum dan lain sebagainya.
Orang yang kemudian diwafatkan sama Allah ketika menjelang subuh, dia lagi menunaikan sholat malamnya di dalam masjid dan lain sebagainya. Kan taat itu menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan. Kan itu kan gambaran bahwa nih tempatmu kembalinya seperti ini. Akhirnya dia terbuka rona bahagia di wajahnya, sehingga itu jadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Untuk apa? Mungkin dan melakukan ketaatan dengan sebahagia mungkin, Pak. Kenapa sholat kita susah dikerjain ya, Pak? Karena kita belum bahagia dalam mentaati segala sesuatu perintah. Kalau belum bahagia dalam taat, jangan harap bahagia dalam hidup, Pak. Karena apa? Hidup kita milik siapa? Milik Allah. Kalau taatnya sama Allah aja belum bahagia, belum dengan sukacita, ya kan? Kenapa? Salah satu hal yang diajarin sama guru saya, Pak, ketika kita mau, ini bukan ngomongin masalah bid'ah ya, ketika salat, sebelum membaca niat, sambil berjalan menuju saf-saf untuk kita salat, katakan dalam hati kita, labbaik Allahumma labbaik. Kan salat itu seruan Allah, betul kan? Dan hati kita, diri kita sedang bersegera untuk menunaikan apa yang menjadi seruannya Allah. Itu untuk menghadirkan kebahagiaan, Pak. Kita di kantor dipanggil sama atasan kita, dengan sukacita. Kadang suka masuk ke toilet dulu, ngapain? Ngeberesin pakaiannya dulu, Bu. Ya kan? Touch up dulu gitu kan, untuk yang para perempuannya, baru nanti datang ke atasan kita. Masa sama Allah pakai kaosnya gambar celengan hitamnya kelihatan. Cuma takutnya joget nanti. Odong-odong. Malu dong harusnya sama Allah. Iya kan? Allah, kalau kita undangan nih para bunda, saya mau tanya sekarang. Kalau mau undangan, Masya Allah, rapih ya, cantik, wangi, bersih, bahkan bela-belain mandi. Spare waktu 1 jam sebelum keberangkatan udah mandi, kerjaan di rumah udah beres, udah kemudian touch up dan lain sebagainya. Terbaik. Saya mau tanya bunda, di depan suami begitu nggak? Nggak usah dijawab, Pak. Saya nanya sama istri. Nah, depan suami begitu nggak? Ini PR besarnya juga, Pak. Ini suami istri nih yang jadi masalah. Ya, kalau ngelihat, saya bilang sama Pak Sudat Miko, Masya Allah ya Pak, teduh adem. Kenapa ada kata Masya Allah? Karena melihat tanda-tanda kebesaran dari ciptaan Allah. Bapak pergi ke Bandung, ke utara, ada Tangkuban Perahu, melihat indah, eksotis ya Pak ya, dingin, sejuk. Ketika melihat, jawab kita apa? Masya Allah. Karena apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ke selatan ada kawah putih. Datang ke situ ngelihat kawah yang warnanya putih kehijau-hijauan, ditutupin kabut, sejuknya luar biasa. Kemudian kita mengucapkan apa? Masya Allah. Saya mau tanya Pak, kalau ketemu suami atau ketemu istri, jawab apa? Astagfirullah. Kebangetan Pak. Bun, kenapa buka lagi surat 30 ayat 21. Allah mengatakan apa? Sedikit masuk ke parenting ya. Sebenarnya fokus saya pengen ke diri sendiri kita dulu, tapi nanti saya balik lagi ke situ. Apa yang disampaikan oleh Allah, dan di antara tanda kebesaran Allah adalah aku ciptakan pasangan untuk kalian. Berarti laki-laki dan perempuan, suaminya bunda dan istrinya para bapak sekalian. Untuk apa? Untuk menjadikan satu sama lain merasa tentrem dan adem. Berarti yang namanya pernikahan dalam hal ini adalah pasangan, itu adalah tanda kebesaran Allah. Terus kalau ketemu jawabnya apa? Kalau ngelihat tanda kebesaran Allah tadi jawabnya Masya Allah. Ketemu istri Pak, kesalahpahaman kita kan? Karena punya ilmu ini jawabnya apa?
Masya Allah cantiknya istriku, Masya Allah solehnya suamiku. Karena kita sedang apa? Menghadirkan baik sangka kita tentang kebahagiaan, Pak. Saya mau nanya dulu, apa perbedaan kebahagiaan sama kesenangan? Saya suaranya. Apa, Pak? Panjang kenikmatannya apa itu? Kebahagiaan. Kesenangan pendek. Sesaat. Oke. Apalagi, Bunda? Apa perbedaan kesenangan dan kebahagiaan? Weekend ke puncak. Judulnya healing. Karena seminggu sudah pusing, ya. Itu kebahagiaan atau kesenangan? Sifatnya sementara. Saya mau tanya, punya suami kebahagiaan atau kesenangan? Masa? Pak, punya istri cantik. Kenapa, Bunda? Sudah berapa? Sudah 13 tahun, beda sedikit sama saya. Oke, saya akan gambarin tentang konsep bahagianya nanti. Perbedaannya kesenangan dan kebahagiaan. Bunda, punya suami yang ganteng bahagia atau senang? Saya mau tanya, jawab dulu. Punya suami yang ganteng bahagia atau senang? Hah? Banyak wanita yang suaminya ganteng tapi selingkuh. Udah bahagia tak mereka? Karena sebetulnya ketika punya suami ganteng itu cuman kesenangan. Punya istri cantik itu kesenangan, Pak. Coba 40 tahun nikah, udah kendor semuanya, turun mesin sana. Kalau secara pandang itu saja sudah salah, pasti salah ngejalaninnya. Kesenangan itu, ya, melingkupinya adalah urusan dunia, Pak. Sifatnya fisik. Bapak punya kendaraan, mau roda 2, roda 4, itu kesenangan. Bukan kebahagiaan. Kenapa saya bilang kesenangan dan bukan kebahagiaan? Kalau menganggap itu sebuah kebahagiaan, ditabrak, jeder, masih bisa bahagia? Marah, Pak. Kebahagiaan itu ketika bentuknya fisik, mobil, baik itu kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Karena dan rezeki itu dikonversi menjadi kebaikan. Itu bahagia. Punya istri yang cantik, bahagia? Belum tentu, Pak. Tuh lihat tuh di luar sana tuh. Istrinya yang cantik-cantik itu yang kebanyakan para selingkuh. Para laki-laki yang selingkuh, Pak. Pebinor, Pak. Kan laki-laki objeknya. Yang selingkuh laki. Bini. Dan lain sebagainya. Gini, Pak. Bu. Punya suami yang ganteng, itu kesenangan. Tapi suami yang tampan, dia ngerti agama, bisa memuliakan istrinya, jadi pendengar yang baik buat istri. Ini udah suaminya jelek, nggak mau ngedengerin, semau gue, oh itu penderitaan namanya. Tapi satu Bunda, bukanlah Fir'aun. Betul kan? Nggak pernah membunuh orang sama sekali kecuali membunuh perasaan istri. Betul. Pak, punya istri, punya rumah yang, saya nggak ngomongin masalah cicilan atau case-nya, enggak. Punya rumah itu kesenangan. Tapi rumah yang selalu ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, di harmonis antara suami dan istri yang solihah, kita suami juga jadi teladan kepada keluarga kita, itu kebahagiaan namanya, Pak. Itu yang disebut baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Karena surga, kita ingin bahagia, jalan kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, hidup kita dan kita semuanya kita kembalikan kepada Allah. Surat ke-41 ayat ke-30, surat Fusilat, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu rabbunallah summastaqamu. Orang-orang yang hidupnya lillah maka tidak akan pernah lelah, gak akan capek, Pak.
Gak akan gampang sakit hati, gak akan gampang kecewa. Orang-orang yang lillah pasti istiqomah, Pak, dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya, takmir masjid, tetap melakukan kebaikan-kebaikan, menyerukan, mengundang para tetangga kanan kiri untuk tetap ayo ke masjid, tetap dikumandangkan azannya, ada kajian, ayo Pak datang, ayo. Nggak akan capek hati, nggak, dia akan melakukan semuanya. Kenapa? Masalah orang datang atau nggak ke masjid ini untuk sholat atau untuk kajian atau untuk kebaikan dan sosial yang lainnya, itu haknya Allah, karena Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kita juga jangan julid sama mereka. Jeng, ayo kita undang yang ibu itu. Gak usah, gak bakalan datang dia mah. Emang kita panitia hidayah gitu? Gak begitu, kerjain. Itu ciri orang yang gak bahagia itu begitu. Pasti ada penyakit di dalam hatinya, Pak. Apa? Kedengkian, hasad, hobinya, kemudian lagi hasud. Itu yang bahaya, Pak. Hasad itu kan ketidaksukaan kita kepada orang lain. Nanti akan muncul sifat buruk selanjutnya, Pak. Hasud, ngajak orang lain gak suka dengan seseorang. Itu ketika orang ngelihat orang dan dia akan senang ketika ngelihat orang sedih. Itu ciri orang yang nggak lillah. Makanya di Quran surat ke-41 surat Fusilat ini Allah ngasih tahu kriteria orang yang lillah itu, dia nggak akan pernah lelah melakukan kebaikan. Orang suami tetap mencari nafkah untuk istrinya walaupun istrinya belum menutup aurat, misalkan ya, dengan segala keterbatasannya, hujan kehujanan, panas kepanasan di jalanan, tetap mencari keridhaan Allah untuk menghadirkan rizki yang halal. Maka saat hujan turun itu perbanyak doa, Pak, baik di kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, atau sedang mendorong gerobak jualannya kita, doa sama Allah, ya Allah berkahi rizki yang aku cari ini, berkahi pekerjaan yang aku cari ini, yang sehingga dengan sebab keberkahan itu menjadi kebaikan untuk istri dan anakku di rumah. Istriku semakin soleha, anakku makin soleh dan soleha, dan menjadi ahli kebaikan di dalam rumah, ya Allah. Pernah doa kayak gitu? Istri di rumah masih, apa sih Pak? Gitu. Masih suka nyentrung, Pak. Karena apa? Pelit doa kitanya. Hal sederhana padahal ya. Bayar nggak berdoa? Enggak. Gak bayar, Pak. Allah sendiri yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Sok, kalau bahasa kita, saya keluar Sundanya lagi ya. Sok minta sama aku, apapun aku kasih. Kata Allah gitu. Di Quran surat Fatir, Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Sok kamu minta apa aja, aku pasti kasih. Bahkan Pak, mohon maaf banget, ulama Bunda sampai bilang, sama ada sebuah kalimat dari seorang ulama, berdoa dan mintalah kepada Allah sekalipun itu untuk urusan garam dapur. Sampai segitunya, Pak. Apalagi ini untuk hajat kita, untuk kesolehan istri kita, untuk solehnya suami kita, dan lain sebagainya. Di media sosial saya, Pak, ketika saya memposting video yang kemudian jadinya viral, Ustadz, apakah saya sebagai seorang istri yang katanya jihadnya harus selalu tersenyum kepada suami, sedangkan suami saya selingkuh, apakah saya harus tetap tersenyum, Ustadz? Iya. Loh, yang selingkuh suaminya dosa-dosa dia. Bunda nggak mau taat sama suami, dosa juga. Kan makanya saya bilang, kenapa ada kisahnya Fir'aun dan iya. Coba, Fir'aun bukan cuma selingkuh, ya kan? Permaisurinya banyaknya luar biasa. Buka deh, ada buku namanya Asia. Itu nggak pernah tersenyum selama jadi istrinya Fir'aun, Bunda. Kecuali kapan? Saat keranjang bayi Musa alaihissalam kecil masuk ke dalam istananya, itu senyum yang pertamanya. Makanya nggak bisa nolak. Padahal dalam mimpinya ada akan membunuh dia. Karena ngelihat istrinya tersenyum, dia nggak nolak apa yang menjadi permintaan dari istrinya tersebut. Itu kenapa kita butuh ilmu untuk ngejalanin kehidupan kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai suami istri. Nanti kalau ayah bunda sebagai orang tua, nanti dulu urusan itu mah. Pastiin dua halnya ini benar. Yang paling utama, diri kita dulu sebagai seorang istri. Bu, maaf, saya katakan begini.
Kalaulah kesolehan dan kebahagiaan seorang istri itu harus bergantung kepada suami, maka tidak akan pernah karena apa? Suaminya bukan orang soleh dan orang yang bisa membahagiakan istrinya, bukan. Tapi karena dia taatnya hanya kepada Allah, dia bahagia sebagai seorang istri. Dan disebutkan sebagai 4 orang, satu di antara 4 orang wanita sebaik-baiknya wanita penghuni surga. Disebutkan namanya sama Rasulullah langsung. Kita para istri, sebentar ya Pak ya, istri dulu biar adil. Kita sebagai seorang istri, kata Nabi cuma 4 kriteria kita kalau mau dipanggil oleh pintu-pintu surganya Allah. Pintu surga Allah ada berapa? 8. Syaratnya hanya 4. Apa? Salat 5 waktu, nggak perlu duha, nggak perlu tahajud mudah. Ini jaga yang ini. Kemudian apa lagi? Puasa di bulan Ramadan, nggak perlu puasa sunnah. Cuman kalau gagal di 2 ini, gagal ke yang Kenapa kita belum bisa sungguh-sungguh taat kepada suami? Karena kita juga belum sungguh-sungguh taat kepada Allah. Sholatnya baru melepas kewajiban. Buktinya apa? Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Maka wajar kita belum bisa taat sungguh-sungguh sama suami kita. Ketika suami melakukan kebaikan, terus ngomong kebaikan. Nah, maaf, ketika suami melakukan kesalahan, habis itu nggak lama, habis itu istrinya juga kita melakukan kesalahan, pakai orang bener aja. Itu kualitas salat kita kelihatan dari situ kok. Dan Nabi cuma menyebutkan 4 kan, nggak ada tambahan yang lainnya. Artinya seorang istri bisa masuk ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dia sukai. Bunda, nama kita menjalankan 4 ini diukir sama Allah di pintu-pintu surganya Allah, dan mereka saling memanggil. Bahagia kita bunda. Wallahi, demi Allah kita belum bahagia kok Pak. Belum bahagia. Paling gampang, ciri kita paling sudah bahagia atau belum? Enggak. Kita. Kalau bahagia, pasti nggak akan pernah merasa memiliki. Paling gampang aja. Tadi ada kenceng jalan kan? Berapa yang dimasukin? Yang abu-abu, yang oranye, yang merah, ungu, hijau, biru. Karena karena nilai kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketaatan, Pak. Kemanapun kita pergi, sama bunda juga. Kalau betul-betul menjadi seorang istri itu lillah, maka seperti apapun suami bunda, seperti apapun suami bunda, ketika bunda betul-betul lillah, mencari ridhonya Allah dan mengharapkan surganya Allah, maka akan selalu istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan untuk suami. Walaupun suaminya belum baik, dia tetaplah suami bunda semuanya. Pintu paling dekat untuk bunda menuju surga-surganya Allah. Tugas bunda memperbaiki suami lewat doa-doa mustajab yang bunda langitkan setiap hari. Dan kan kadang kita malas buat doanya. Bunda, ini ada 3 sebetulnya dari Quran surat Fussilat ayat 30 ini. Orang-orang yang lillah, mereka nggak akan pernah yang dia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dikerjakan sama dia. Kenapa? Orang-orang yang lillah nggak pernah lelah, nggak pernah capek, nggak gampang kecewa. Dia justru malah terus istiqomah karena kelilahannya. Di akhir ayat dari surat Fussilat ini apa? Mereka mengharapkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini konsep hidup sederhana sebetulnya. Kenapa sekarang jadi susah, rumit, ruwet? Karena kita punya musuh yang namanya setan. Quran surat ke-6 ayat 100. Setan itu wujudnya ada 2. Ada yang wujudnya jin, ada yang wujudnya manusia. Itu wujudnya jin apa? Contohnya, yuwaswisu fi sudurinas. Ketika mau melakukan kebaikan,
males lah, ngapain juga ngelakuin kebaikan, toh aku juga nggak diperlakukan baik sama suamiku. Hati-hati, itu kerjanya jin. Yang bahaya bukan setan wujud, yang bahaya itu setan yang sudah berwujud manusia. Masjid ini, Masjid Jami Al-Khuwah, lagi mau renovasi. Datang, Pak, tulis ya hamba Allah dalam kurung nama saya. Saya ulangi, nyumbang, Pak, tulis namanya hamba Allah dalam kurung nama saya. Itu setan wujudnya manusia. Atau yang paling gampang Bunda, suka ngumpul-ngumpul sama tetangga. Ya, saya nanya suka atau enggak? Ya, jujur lah gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah ngumpul-ngumpul itu dalam rumah kita, ya kan, makanan dihidangkan dan lain sebagainya, ngapain? Itulah perkumpulan setan wujudnya manusia. Allah lah yang bilang, bukan saya Bunda, ya. Kenapa? Karena setan itu sifat perkumpulan, sifat buruk. Satu kesatuan sifat buruk. Artinya dia nggak punya wujud. Nah, wujudnya diciptakan oleh Allah, bentuknya satu jin, yang satu manusia. Nah, jin ini dia cuma menghadirkan rasa was-was, rasa gelisah, rasa takut. Itu menjadi ujian dalam hidup kita. Takut miskin, makanya malas sedekah. Iya kan? Pelit sedekahnya, pelit berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Kenapa? Nanti lu makan apa anak sama istri lu? Kembali yang harusnya tepat, malah enggak kok. Tadi 50.000 bukan 100.000, padahal uangnya 100.000. Karena yang lebih besar, tapi cara yang salah. Itu bisikannya setan. Yang bahaya itu kalau setan udah wujudnya manusia. Udah sih ngapain, gak usah ikut datang ke majelis ilmu itu. Ustadznya juga siapa, nggak terkenal kok. Nanti aja kita undang ustadz yang terkenal. Nah, kalau bisikan begitu, itu setan wujudnya manusia. Kenapa? Setan itu identik dengan kesombongan. Dan yang namanya sifat sombong itu dua, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Bunda, kalau lagi dinasehatin sama suami, tiba-tiba nyeletuk, apa ngomongnya kayak orang yang bener aja. Kok udah mama nggak usah ngagaramin air laut atau ngajarin ikan buat berenang. Papa tahu toh, papa ngerti gitu. Cuman papa lagi malas aja ngelakuin. Nah, itu sifat sombong. Sifat sombong. Kata Nabi SAW, orang yang punya sifat sombong gimana? Gak akan pernah mencium aroma surganya Allah. Aroma itu dari dekat apa dari jauh? Dari jauh aja kita nggak bisa melihat surga, Pak. Nauzubillah min zalik. Berarti hidup kita sudah pasti nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat kalau punya sifat sombong. Makanya ini saya keluarkan dalil-dalil ini. Yang pertama tentang fitrah kita, ya, bahwa semua kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah, termasuk rezeki, Pak. Yang belum ditentukan oleh Allah itu adalah surga dan nerakanya kita. Kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Itu yang belum kita tahu kepastiannya, bukan belum ditentukan, mohon maaf. Itu yang kita belum tahu. Ahli surga dan ahli-ahli neraka, ciri-cirinya sudah ada. Allah sudah kasih. Apa diantaranya? Orang-orang surga itu akan dipergunakan oleh Allah, dimanfaatkan oleh Allah untuk banyak melakukan kebaikan. Sehingga apa? Hidupnya bahagia. Hidupnya senang. Senang dalam ketaatan. Kenapa? Karena semua ritualitas ibadahnya dikembalikan untuk Allah. Dia nggak capek. Baru hijrah, ada yang julid. Dulu sekarang pakai bajunya besar-besar kayak ondel-ondel. Gua tahu kehidupan lu dulunya gimana. Jangan sedih, Bunda. Sosok pengajian, emang mau jadi ustazah, biarin. Itu jadi doa yang harusnya kita aminkan, bukan malah baper. Iya kan, bukan malah sakit hati. Kenapa? Itu artinya, kenapa ada orang yang mencela dengan kebaikan yang kita lakukan? Betulnya celaan itu adalah apresiasi dari Allah bahwa kebaikan yang kita lakukan. Cuman Allah pengen ngetes kita lewat celaan orang yang gak suka sama kita.
Apa yang diujinya? Niat kita, benar nggak kita melakukan kebaikan untuk Allah, atau justru malah karena pengen pangkat, jabatan, kedudukan, atau pujian dari manusia. Kalau kita gagal di situ, biasanya diuji yang di niatnya dulu. Gagal di situ, maka nanti gagal semuanya. Sama bunda, taat sama suami, kalau cuman ngarepin pujian dari suami, sampai lebaran monyet nggak bakalan dipuji sama suami. Apa? Masak. Masakan di rumah, sering dipuji sama suami? Sering dipuji sama suami? Hah? Tuh, yang geleng lebih banyak daripada yang ngomong sering. Kenapa? Ya karena memang suaminya nggak peka. Tapi kita bisa ngelihat dari sikapnya, makannya lah, lahap, bahkan sampai tambah. Nah, kalau hati kita sudah bahagia, nanti yang kelihatan itu sudut pandang yang lain dari yang biasanya suuzon. Jadinya husnuzon, sudut pandangnya jadi beda. Karena begini bunda, sama bapak semuanya yang dirahmati Allah, kalau kita tidak siap dan sabar dengan segala kekurangan dari pasangan kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat sisi terbaik dari pasangan kita. Nah, itu kenapa ketika kita berekspektasinya bukan kepada pasangan kita, bukan kepada manusia, bukan kepada orang lain, Allah akan hadirkan kebahagiaan dan nanti cara pandangnya berubah. Gak akan mudah sakit hati dan kecewa, Pak. Bapak-bapak, ya, baik itu yang angkat ke kantor. Masa betul lillahi ta'ala, kalau gaji tiba-tiba dipotong? Belum sampai ke situ kayaknya Pak, kebanyakan dari kita. Kita berangkat pagi karena pengen cari nafkah buat anak dan istri. Tapi belum lillahi ta'alanya. Belum lillahi ta'alanya Pak. Coba sekarang mulai diluruskan cara pandang kita bahwa pekerjaan ini baik usahawan ataupun karyawan adalah amanah dari Allah. Maka langkah pertama keluar dari rumah, ya Allah, bismillah, jaga saya dalam perjalanan menuju tempat kerja dan jaga saya selama saya di tempat saya berusaha atau bekerja, dan hadirkan rizki-rizki yang penuh dengan keberkahan darimu ya Allah. Jangan kasih kesempatan saya untuk mencari sesuatu yang kecuali itu adalah yang halal bagimu dan engkau meridhoinya. Pak, orang-orang yang wafat di tengah jalan dalam kondisi dia orang yang syahid nggak akan pernah dihisab min haitsu la yahtasib. Jadi itu rizki yang dari jalan-jalan yang nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena niatnya betul, lurus, buat cari ridhonya Allah, bukan buat nyenengin istri. Dan kesalahan istri, suami sudah capek-capek di luar rumah, yang keluar kalimat bukan kalimat yang menyenangkan, tapi kalimat-kalimat tuntutan. Pak, anak belum bayar SPP. Ketawa kenceng, ngerasa. Pak, iuran bulanan, iuran sampah dan lain sebagainya. Bunda, kasihan suami, dia sudah lelah dengan aktivitasnya di luar. Saya tahu, bunda juga capek di rumah. Makanya kalau sudah sama-sama saling capek, jangan membebani lagi. Ngapain? Saling menghibur dan menyenangkan. Buat siapa? Pasangan halal masing-masing, Pak. Kita sudah kenyang dengan santapan yang dihidangkan sama istri, maka duduk, dengar diam, dengarkan cerita dari pasangan kita walaupun tertidur. Daripada nggak sama sekali kan? Iya, ini saya ngelihat dari sudut pandang perempuan Pak. Dan para bunda, jangan paksakan suami secerewet kita bercerita sama istri. Kalimatnya yang harus keluar dari lisannya ini laki-laki. Maka disinilah kita memaksimalkan ya kedudukannya kita sebagai seorang suami dan istri itu sama sebetulnya Pak. Yang membedakan apa? Hak dan kewajibannya. Sama, berarti unsur kebahagiaan itu sedang kita masukkan ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena satu sama lain nggak saling merasa lelah. Suami nggak lelah dengan istrinya, istrinya nggak lelah dengan suaminya. Akhirnya apa? Istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan untuk pasangan masing-masing. Dan kalau sudah seperti ini Pak, kehidupan seperti apa kita nggak akan takut. Kalau sudah penuhi hatinya dengan kebahagiaan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bahagia itu dia tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi dan dia tidak akan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Maksudnya gimana? Gini. Ini penutup sesi tanya jawab ya.
Kenapa dia tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi? Dijulitin orang, dicaci maki orang, dihianati orang, difitnah orang. Tidak lagi ada bekas lukanya di dalam hati. Kenapa? Dia belajar untuk merilis, mengeluarkan energi-energi negatif itu yang ada di dalam hatinya, Pak. Saya tahu, Pak, bisa dikeluarkan dari badan dia karena dia punya pikiran, saya dikecewakan orang mungkin karena saya pernah mengecewakan orang lain. Itu yang dipikirnya, sehingga dia nggak akan membekas dalam hati. Sama Bunda, disakiti sama suami karena bisa jadi tanpa sadar lisan perbuatan pernah menyakiti suami, sehingga langsung dihisab sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Nanti di akhirat tidak lagi kita mendapatkan hisab yang berat di sisi Allah. Karena apa? Ada hadis begini Bunda sama ayahanda sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu ya menyengaja menghadirkan ujian dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, baik pribadi ataupun rumah tangga. Kenapa? Agar Allah punya alasan ketika nanti di akhirat kita itu bersih dari segala masalah, segala macam. Jadi Allah tuh memberikan saking sayangnya Allah sama kita. Kita yang berdosa, tapi Allah mencarikan alasan untuk dirinya menghadirkan ujian dan masalah dalam hidup kita biar dosa yang ada di badan kita. Allah maha sayang loh sama kita. Kita yang salah, bisa nggak Allah cuek? Kamu yang salah, kamu berdosa, masuk neraka. Itu kan gaya kita sama anak-anak kita. Kamu salah, kamu harus tanggung jawab. Allah tidak begitu, Pak, Bunda. Allah tahu kita berdosa. Allah tahu kita banyak salahnya. Allah tahu persis kita adalah hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi Allah selalu mencari alasan untuk dirinya ketika nanti menghisab kita, ketika masa pertanggungjawaban, dengan cara apa? Menghadirkan ujian dalam kehidupan kita, masalah. Agar apa? Agar bisa melewatinya dengan sabar. Pahala sabar itu mengikis dan menghilangkan Allah dalam kondisi suci dan bersih. Makanya konsepnya dia tidak akan takut, dia tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi. Kenapa? Saya akan memaafkan siapapun yang sudah menyakiti saya sebagai atas segala. Itu gambaran orang bahagia, Pak. Gak gampang, betul, saya tahu gak gampang. Makanya saya sempurnain ya. Di ayat ini la khaufun alaihim walahum yahzanun dengan Quran surat ke-42 Asy-Syura. Ayatnya ayat ke-40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pahala balasan bagi orang-orang yang sabar itu hanya Allah langsung yang memberikan. Saya kasih gambaran begini. Kenapa Allah memunculkan ayat orang-orang yang sabar, orang-orang yang memaafkan, itu Allah langsung yang membalasnya, tidak lewat tangan yang Allah langsung yang pahalanya. Satu, puasa. Makanya puasa itu adalah antara aku dengan hambaku. Kata Allah begitu. Tidak lewat tangan dari para malaikat. Artinya pahalanya tanpa batas, Pak. Orang yang sabar itu pasti memaafkan. Dan nanti di yaumil mizan, mizannya Allah itu sebesar langit dan bumi. Ya. Ketika diletakkan pahala memaafkan dan sabar itu, maka mizan itu jomplang. Contoh paling gampang gini. Tahu timbangan bayi Bunda? Maksimal berapa? 5 kilo, 10 kilo mungkin ya. Ya. Tiba-tiba yang duduk di situ bukan bayi, tapi Bunda. Jebol nggak? Nah itu, mizan itu ketika diletakkan pahala sabar oleh Allah, jebol itunya, hitungannya. Ketika diletakkan pahala, itu yang Allah sampaikan di Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Orang-orang yang bersabar, yang mau memaafkan, aku akan berikan pahala tanpa batas terhadap mereka. Dan diperkuat dengan ayat ini, ayat surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-40, aku sendiri yang akan memberikan pahala itu, balasan itu. Saya tahu Pak, nggak mudah kok Bunda memaafkan kesalahan suami, ya Bapak memaafkan memaafkan pengkhianatan dari teman orang lain dan lain sebagainya. Tapi yakin
dan percaya bahwa Gusti Allah itu mboten sare, kata orang Jawa begitu ya, nggak tidur. Maksudnya kalau kalimat Gusti Allah nggak panitia akhir bisa mengklasifikasikan, bukan begitu maksudnya Pak. Tapi kalimat Allah itu tidak tidur maksudnya untuk diri kita sendiri, bahwa ya Allah, semoga kesabaran ini Engkau sendiri yang akan membalasnya untukku. Tenang akhirnya. Kenapa? Satu, kenapa saya ada yang nyakitin, saya ada yang ngikhianatin? Kunci bahagia karena satu, sadar saya disakiti, saya dikhianati, kecewakan seorang, karena bisa jadi mengecewakan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya dikecewakan sama orang lain? Karena bisa jadi dosa saya banyak, sehingga Allah menggugurkan dosa-dosa di dalam diri saya dengan cara Allah hadirkan ujian yang sama dalam kehidupan saya. Yang ketiga, apa? Karena yakin Allah akan memberikan balasan paling sempurna, dan Allah sendiri langsung yang memberikan balasannya kepada kita masalahnya, dan kita tetap memaafkan, dan kita tetap sabar dalam menjalaninya. Itu gambaran orang-orang yang bahagia. Sudah bisa seperti itu Bunda selama ini? Bunda yang sudah 13 tahun katanya terhadap suami, masih jadi PR kan? Iya, masih jadi PR buat kita semuanya Bunda. Sama, saya sama istri pun 12 tahun berumah tangga, masih menyamakan frekuensi kami. Karena apa? Baru saya sedikit masuk rumah tangga ya. Kenapa rumah tangga itu disebut sebagai ibadah terlama Pak? Karena setiap interaksi kita dengan pasangan, ya, manggil istri dengan panggilan sayang, kemudian ketika keluar rumah ngegandeng istri, ngegandeng tangannya, itu semua berpahala Pak. Cuman kita kan gengsi dan ego, makanya tabungan pahala di rumah tangganya sedikit. Pegang-pegang malu sama anak-anak udah gede gitu. Tangan itulah yang nanti Bapak ketika sudah tidak bisa lagi bangkit dari ranjang, membersihkan kotoran-kotoran Bapak di atas tempat tidur Bapak, yang selama ini selalu ditepis ketika mau ngegandeng tangan Bapak. Bisa jadilah tangan itulah yang menengadahkan kepada Allah, meminta agar Bapak menjadi orang-orang yang soleh Pak. Tangan itu pula lah siapa tahu yang akan menggandeng dan mengajak Bapak menuju surganya Allah. Kenapa? Ya Allah, suami saya memang kasar, suami saya memang cuek, tapi dia bertanggung jawab kan rizki yang halal kepada saya dan anak-anak saya. Dia tidak pernah selingkuh. Tolong ya Allah, angkat dia dari neraka, karena saya nggak mau sendirian di dalam surga. Ada istri yang seperti itu banyak Pak, yang selama ini selalu dizolimi perasaannya sama Bapak. Betul Bunda? Saya belain buat konsep rumah tangga adil. Kita yang sebentar ini dalam kondisi bahagia, sehingga apa? Nggak ada kekhawatiran apapun dalam kehidupan kita kecuali khawatir terhadap akhir dari kematian kita. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Semoga Allah merahmati kita semuanya. Jazakumullah khairan kasir. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam waktu yang sangat terbatas. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya. Jadi saya tertarik dengan peran manusia Ya. dari diri sendiri, suami istri, ayah ibu dan makhluk sosial. Siap. Nah, pada saat kita paralel, kalau kita menunggu diri kita bersih, diri kita 100% sudah lillahi ta'ala, itu susah. Kita juga istilahnya masih manusia. Iya. Nah, kira-kira gimana Pak Ustadz? Kalau kita menunggu sampai diri kita 100% secara totalitas bisa lillahi ta'ala, proses kedua, ketiga, dan keempat itu takutnya akan juga. Gimana Pak Ustadz? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau saya jawab dengan pertanyaan lagi. Terus selama hidup ngapain aja? Betul kan? Enggak, ini buat kita, saya tahu pertanyaan Bapak bukan mewakili diri Bapak, tapi kita semuanya, ya. Kita selama hidup ngapain? Iya kan?
kalau ternyata kita nggak memaksimalkan potensi di dalam diri kita yang sudah Allah beri, bahwa kita tuh punya tugas utama menjadi seorang hamba. Tadi artinya apa? Ini hablum minallah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, hablum minan nas. Dan ini kedua-duanya tugas kita itu kalau kita peras untuk diri kita sendiri, berarti gini, ibadah hablum minallahnya bagus, berkualitas. Hablum minan nasnya dia jujur, dia amanah. Itu kan setiap hari selalu terjadi, Pak. Nah, sekarang usia kita berapa? Maaf, 40 tahun. Dari balik berapa? Usia 12 tahun. Berarti ada 28 tahun kita punya kesempatan Allah berikan untuk beramal soleh menjadi insan yang unggul. Kenapa saya mengambil usia 40 tahun? Kata Nabi SAW, ini titik pijak awal kita. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut kata 40 tahun. Kalau di usia 40 tahun ini kita, maka kesini akan sulit. Tapi dari sebelum 40 tahun, kan itu tumbuh dalam diri kita. Kenapa? Begini, Pak. Karena Allah dan Rasulnya tahu orang yang sudah di atas kepala 40, ya 50, 60, kalau dikasih tahu, tapi Ustadz, saya pingin ngafal Quran itu Ustadz, cepat hafal, cepat lupa Ustadz, kebanyakan ngeles. Mohon maaf, apakah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah mereka yang secara usia muda-muda semua? Gak usah jauh-jauh, Abu Hurairah deh. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Lihat proses akselerasinya. Karena sebenarnya gini, bukan karena kita nggak mampu, Pak, Bunda, tapi kitanya yang nggak mau untuk sungguh-sungguh. Lihat bagaimana Abu Hurairah melakukan proses akselerasi, percepatan dia belajar. Dia tunggu di depan pintu, pengen tahu bagaimana Nabi jalannya. Ketika Nabi keluar rumah, kaki apa yang didahulukan, apa yang dibaca sama Nabi. Ketika di masjid bagaimana, seperti apa sikapnya dan lain sebagainya. Nabi wafat, Abu Hurairah datengin Aisyah, datengin istri-istrinya. Ngapain? Belajar. Nabi itu seperti apa di rumahnya, bagaimana perilakunya terhadap istri-istrinya dan lain sebagainya. Sehingga ikhtiar kita makanya disebut sebagai jihad. Jihad itu bukan hanya perang, Pak. Indonesia ini sudah sangat damai, kecuali kejadian yang baru kemarin terjadi dan viral di media sosial, ada aksi Palestina yang diserang. Sudah lihat, Pak? Bendera Israel itu, ya. Silakan kalau mau apa namanya, mau digeruduk juga itu. Tapi pastikan dengan aturan, ya, bukan berarti membenturkan konflik, ya. Tujuannya untuk apa digeruduk? Dibawa ke kantor polisi, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan main tangan sendiri. Jihad di sini, Pak, saya sampaikan gini, Quran surat 2, silakan dicek 214 sama Quran surat ketiga ayat 142. Ini awal ayatnya sama, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hambaku, kamu pengen menjadi pribadi yang berkualitas dan nanti surganya Allah tidak gratis. Kenapa? Allah mengatakan kalau di ayat ini, sebelum kalian seperti apa? Ujian itu zaman sekarang, Pak. Hidup yang nyaman. Betul kan? Sehingga lahir apa? Lalai. Lalai ngapain? Belajar. Lalainya belajar, Pak. Kajian Sabtu Ahad di sini ada. Pada subuh ada. Sekarang saya mau tanya, Senin Kamis ngapain? Ada kajiannya juga? Gak ada, Pak. Sekarang Senin Kamis. Nah, Sabtu Ahad ada kajian, kita beramal soleh, ya kan? Senin Kamis amal solehnya minim, kita melakukan kemaksiatan, pasti ada surplus dosa akhirnya dalam kehidupan kita, Pak. Nabi itu hampir setiap hari halaqah ilmu sama para sahabatnya, Pak. Kita di mana kita belajarnya? Kadang di jalanan yang disetel musik, bukan tausiah, Pak. Betul kan? Makanya kadang saya suka majelis dangdutan.
tadkhulul jannah, kamu mau masuk surga wahai hambaku. Di ayat yang atas, sebelum aku berikan kalian ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita apa? Kenyamanan sehingga lalai. Dan itu yang banyak terjadi. Di ayat ketiga, ayat 142 dari surat Ali Imran ini, kalimatnya sama, am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang di atas ujiannya apa? Ba'sun, dorun, zulzila. 3 kategorinya, ringan, sedang, dan berat. Saya nggak bahas ini, nanti semoga Allah kasih rezeki untuk silaturahmi lagi. Saya mau bahas yang bawahnya. Kamu pengen masuk surganya aku, nggak segratis itu. Butuh jihad, ada kesungguhan. Ulama mengklasifikasikan disebut ijtihad. Yang kedua, jihad itu sendiri. Yang ketiga, mujahadah. Apa ijtihad? Kalau pengen menjadi seorang hamba yang berkualitas, berarti kita harus paham tentang visi hidupnya, tujuan hidupnya, ngapain. Makanya Buya Hamka dalam sebuah bukunya, kalau kita hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup, kerbau di sawah juga hidup. Nah berarti kita harus punya tujuan. Kalau bahasa kerennya, time is running out. Waktu kita habis, Pak. Kalimat saya dengan kalimat tentang kalimat waktu kita habis itu dengan satu kalimat. Kita, betul nggak? Apa harapan kita? Hidup nyenyak, tidur nyenyak, hidup nyaman, bergelimangan harta. Pertanyaannya, besok lusa emang masih hidup? Gak ada yang tahu. Karena tahu hidupnya, dia segera memperbaiki diri, mengejar segala ketertinggalannya, bukan malah hidup dalam kelalaian dan kenyamanan. Ini ijtihad. Akar katanya jihad, ketiga ini nih. Yang ada di Quran surat ketiga ayat 142. Karena apa? Buahnya adalah jelas, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad, visi hidup atau tujuan hidup. Ngapain nih? Beribadah kepada Allah dan berbuat kepada semua manusia. Wakilnya Allah, Pak. Allah apakah selalu menghukum ketika melihat hambanya yang bermaksiat? Enggak. Dan itu kita punya tugas untuk apa? Memaafkan. Balasan terbaik kepada orang-orang yang mau memaafkan orang yang sudah melakukan kezoliman terhadap diri kita. Visi hidupnya jelas. Jadi nggak gampang sakit hati dia, nggak gampang baper dia, nggak gampang kecewa dia, Bunda. Nah inilah orang-orang yang seperti ini yang Allah. Waktu saya terbatas. Makanya saya fokusnya pada konsep bahagianya. Saya bersyukur Pak RT udah nanya gitu kan, dengan pertanyaan yang sangat kritis dan luar biasa, sehingga saya bisa menjelaskan lebih detail. Apa yang disebut dengan jihad? Jihad secara fisiknya. Kalau tujuannya sudah diatur, saya pengen masuk surga, maka apa jihad secara fisiknya? Saya akan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Saya akan bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Saya akan bersungguh-sungguh dalam ibadah sholat saya. Karena apa? Sholat ini yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang munafik. Dan sholat ini juga jadi barometer baik dan buruk. Diganti ilmunya. Allah menggunakan kata utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa qimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, kalau salat itu pengen menjaga diri kamu dari berbagai macam kemaksiatan, nggak curang, nggak mencuri, nggak korupsi, nggak kolusi, nepotisme, nggak julid, nggak suka ngomongin orang dan kemaksiatan yang lainnya, maka pastikan saat kamu melaksanakan salat utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kamu paham dengan apa yang kamu baca dalam salat kamu. Sehingga kamu nggak ngelantur, nggak kayak orang mabuk, kata Allah. Kalau kita paham dengan apa yang kita baca, berarti kita menikmati ibadah kita. Kalau sudah bisa menikmati ibadah kita, maka adalah bahagia, taat Allah dan Rasulnya. Itu jihadnya, Pak. Kenapa sekarang? Maaf, Allah masih memberikan kesempatan di bulan Ramadan. Insya Allah tahun depan bisa ketemu. Kenapa Ramadan yang sebelumnya kita sebelumnya belum berkualitas Ramadan kita. Puasa ya puasa, ngomongin orang masih jalan terus. Puasa ya puasa, masih ngeluh terhadap tingkah perilaku suaminya. Maka bukan kita dengan Ramadan biar kita bisa terus mengupgrade diri. Proses jihadnya, Pak. Belajar, cari ilmunya, sehingga apa? Puasa kita diterima sama Allah.
tiga tadi, satu saya sebutkan, yang bisa bikin jomplang mizannya Allah karena pahala yang Allah berikan adalah pahala puasa. Kalau puasanya diterima sama Allah, tidak hanya sebatas menahan dahaga dan lapar doang. Kebanyakan kita kan begitu. Iya kan? Berarti kan proses jihadnya masih nol besar, rapotnya masih merah di sisi Allah. Kenapa? Karena dia belum menetapkan dengan pasti tujuan dia hidup untuk apa. Kalau sudah menetapkan dengan pasti, Pak, pasti semangat untuk belajar. Kalau sudah semangat untuk mengamalkannya, apa mujahadah? Lawan sisi malas diri kita, sisi emosionalnya, malas. Itu yang bagian akhirnya, mujahadah, kesungguhan kita untuk melawan segala macam kemalasan dalam diri kita. Yaitu tadi diantaranya, saya sering Pak ngedengar kalimat, saya suka kalimat pertanyaan Bapak tadi, Ustadz, saya kan manusia biasa. Iya betul, kita semua manusia. Makanya Nabi diciptakan juga bentuknya manusia, biar kita bisa belajar bagaimana menjadi manusia yang mendekati keimanannya para sahabat. Sehingga apa? Layak kita masuk ke dalam hawa nafsu, mengamalkan ilmu kita dapat. Kenapa itu bisa dilakukan dengan mudah? Karena tahu tujuan hidupnya untuk apa dan kemana. Sehingga apa? Menjadi pribadi diri sendiri berkualitas. Tidak ada hari yang dia lewati, setiap menit, jam, detik yang terlampaui, kecuali ada amal soleh di dalamnya, Pak. Bukan amal salah. Sehingga apa? Kalau sudah fokus begitu, nanti jadi suami yang menyenangkan. Istrinya lagi ngambek, ya Masya Allah, cantiknya istriku yang lagi manyun, tapi lebih cantik lagi kalau tersenyum. Amal soleh kan? Kualitas kan Pak? Karena dia sudah lapang hatinya dengan amal soleh. Sama, istri juga ketika ngelihat suaminya dengan kondisi yang lelah, membukakan pintu, Masya Allah, pangeranku baru pulang dalam kondisi yang lelah. Ayo sayang, masuk ke dalam. Begitu sudah masuk, dia mandi, dia bersih-bersih, nawarin sama istri, Pak, bisa begitu Bunda? Itu nyenengin suami, itu jihad namanya. Suami kalau ditawarin, Pak, Papa mau makan masakan aku atau makan aku dulu? Ya makan istrinya dulu. Selesai makan istri, makan masakannya, selesai, tertunaikan pahalanya double-double. Itulah rumah tangga surga, karena jelas hidupnya, jelas tujuannya, Pak. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sesuai penjelasannya tadi, kalau kita mempunyai suami yang kurang soleh, Pak Ustaz. Iya, sebut aja begitu ya. Ujian buat kita bukan ya? Iya. Nah, kalau kita harus ganti, Pak Ustaz. Uish. Nih, saya bisa-bisa nggak Bu? Sini lagi nanti nih nanti. Iya. Aduh. Ini kan, ayo, Ustadz mau memihak bapak-bapak, apa ibu-ibu gitu kan? Gini, Bunda. Quran surat kedua ayat 214. Apa tujuan kita? Pengen surga ya. Dengan kebahagiaan. Nah sekarang kita pengen bahagia, pengen, kata Allah di ayat ini, kamu pasti akan aku uji. Dengan ujiannya ada 3 macamnya, ba'sun, dorun, dan zulzila. Contoh, ujian yang ba'sun itu gimana? Ba'sun itu ujiannya ringan. Contohnya begini, suami kalau habis mandi, anduknya disimpan di mana? Kasur. Iya kan? Ya itu ba'sun. Ketika ngelihat, ya Allah, bayi besar saya lupa. Selesai. Gak perlu cemberut Bunda. Itu masih ringan. Masih hal sederhana. Bunda kan sudah berbelas tahun menjadi seperti itu. Iya betul Pak. Gak naik kelas, gak belajar berarti kan. Remedial terus makanya. Gitu. Nanti kalau misalkan disimpan sama kita dan ada suami kita di kamar, ya Allah sayang, kok bisa lupa sih? Ini kan tempatnya di sini loh. Alhamdulillah ya Allah, makasih jadi pahala buat aku. Dia kesindir.
Karena kitanya sabar, dan Allah yang merubah ke suami kita menjadi baik bukan karena sindiran kita, karena kita bersabar terhadap sesuatu yang buruk yang terjadi di depan mata kita. Itu baksun, masih sederhana. Dorun, contohnya gimana? Tiba-tiba suami dia yang salah, dia yang marah, betul kan? Suami gue banget kan bunda? Iya, katanya kan. Itu dorun. Dia yang salah, dia yang nyolot, gitu. Kalau perempuan beda pak, dia yang salah, dia yang ngambek. Ya, laki-laki dia yang salah, dia yang marah. Marahnya tuh ya bikin hati kita sakit gitu. Itu dorun, masih sedang bunda. Zulzila, ini contohnya lagi, suami selingkuh, itu zulzila. Udah mengguncangkan hati kita. Jadi kalau bunda punya suami yang kurang soleh, betul, itu ujian dari Allah. Nah pertanyaannya, apakah harus diganti Ustadz? Saya kaget langsung bang. Tadi pertanyaannya, to the point. Bun, suaminya ada di sini? Oh lagi tugas, makanya nanyanya begitu. Pulang ke rumah kopernya di depan pintu itu. Benar. Aduh. Ujian itu Allah kasih dua jalan. Falhamha fujur rohata waha, ya. Ini ujian. Kalau jalan fujur, endingnya adalah keluhan. Betul kan? Iya kan? Kalau jalan takwa, ketika diuji, endingnya amal soleh. Ya, Ais, gak apa-apa, selesaiin dulu karena secara rukunnya diperbolehkan untuk menyelesaikan dulu ya. Oke, uji ada dua jalan yang Allah berikan, jalan fujur dan jalan takwa. Apapun masalah ujiannya, saya perkecil pasangan kita, ya. Nah kalau pakai jalan fujur pasti ngeluhnya udah kesono kesini, bahkan menjadikan media sosial sebagai lantai untuk kita berdansa dengan keluhan dan masalah kita, sehingga banyak orang yang membacanya. Tapi kalau jalan takwa pasti endingnya amal soleh. Ngapain? Ngamparin sejadah, ambil wudhu, berdoa. Kemudian kalau sudah amal soleh lewat doa salah satunya, maka nanti Allah kasih dua jalan lagi, suami diperbaiki atau diganti. Iya betul, sama suami juga ketika istrinya menjadi ujian, ya kan? Allah ganti atau Allah perbaiki. Sekarang contoh begini, Asia dengan Firaun, apakah Allah ganti? Tidak. Apakah Allah perbaiki? Tidak juga. Tapi nanti di surganya Allah, ya, siapa yang menjadi suaminya Asia? Rasulullah SAW itu suaminya Asia nanti dalam surganya Allah. Ada tema kajian saya bertamasya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kitab yang saya kaji bahwa beliau menyampaikan bahwa ada dua istana di kanan kiri Mahmudah, istananya Rasulullah SAW, yang sebelah kanan dan kiri itu milik Maryam binti Imran dan bagi para istri Nabi. Setelah Maqam Mahmudah ini rumahnya siapa? Khadijah, gitu. Dan selain yang istri-istri Nabi yang lain juga ada di sekitarnya. Nah, terus kemudian Nabi Nuh alaihissalam, istrinya jadi ujian, ya kan? Anaknya jadi ujian. Coba lihat, sama Allah diganti tidak setelah bumi ditenggelamkan sama Allah, diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Nabi Lut sama. Siapa lagi? Zaid bin Harisah, istrinya namanya Zainab binti Jahsh. Ini orang-orang soleh dua-duanya. Zainab. Karena apa? Itu kenapa harus kafaah, sekufu, sederajat, bukan masalah harta, tapi masalah pemahaman ilmu agama. Nah, kenapa Zaid sama Zainab ini pernikahannya hanya 1 tahun, bercerai, karena Zainab ini keturunan bangsa Quraisy, sedangkan Zaid anak angkatnya Nabi, mantan budak. Nggak sekafah, nggak sekufu. Akhirnya apa? Zaid nikah sama Ummu Aiman. Anaknya namanya siapa? Usamah bin Zaid bin Harisah, yang usia 18 tahun memimpin para sahabat yang senior. Apa hikmahnya? Kalau ujian, nih jalan mana yang mau kita pilih?
jalan fujur pasti akan curhat kemana-mana. Pasti akan curhat kemana-mana. Tapi kalau takwa, dia akan ngambil sejadah, curhatnya hanya sama Allah. Lewat doa. Karena Allah memberikan jalannya juga hanya dua. Jalan apa? Seseorang yang jauh lebih baik lagi. Kalau ternyata sampai wafat sama suami kita yang begitu-begitu juga, atau sama istri kita yang begitu-begitu juga, dan kita diwafatkan dalam kondisi tangan kita yang menjadi ujian dalam hidup kita, nanti di yaumil mizan semuanya dibuka. Kita akan jujur bukan dengan lisan kita. Kita curhat dengan lisan kita, tapi di hadapan Allah saat di yaumil mizan, lisannya ditutup, anggota tubuh kita yang akan bersaksi semuanya. Nah, disitulah dilihat sama Allah apakah pasangan kita selama di dunia yang kurang baik itu masih layak bersama kita di dalam surga atau tidak. Kalau tidak, seorang istri masuk ke dalam surga dan suaminya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka istri tersebut akan dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki surga. Begitu juga sebaliknya, Pak. Ketika kita sebagai seorang suami, tempatnya di neraka, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan istri kita kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Jadi nggak usah khawatir. Yang harus kita khawatirkan adalah status kita jadi ahli surga atau ahli neraka. Dengan ujian yang ada, mana jalan yang kita pilih? Jalan fujur atau jalan takwa? Jalan kemaksiatan atau jalan mendekatkan kita kepada Allah? Kenapa? Ujian ini Allah hadirkan karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah cinta sama kita. Allah pengen kita selamat. Kita tidak selamat saat diuji karena jalan fujur, jalan maksiat. Bukankah banyak orang yang kemudian bercerai, jilbabnya dibuka? Banyak pernah lihat? Itu jalan fujur yang diminta sama dia. Ya, gak usah dibayangkan siapa-siapanya. Ya, saya hanya menanyakan pernah, banyak bahkan. Dan banyak lagi yang kemana? Ke jalan takwa. Ketika dia berpisah, diuji sama Allah. Makin mendekatkan dirinya kepada Allah lebih banyak lagi. Sekarang mana jalan yang mau kita pilih, itu yang harus kita khawatirkan, Bunda. Bukan hasil akhirnya. Apakah harus diganti? Itu pilihan, Bunda, ya. Pilihan setelah kita memastikan bahwa semua energi kita fokuskan hanya kepada Allah saja, sehingga ternyata Allah memberikan ketenangan dalam jiwa kita untuk memilih jalan pisah, maka itu berarti bisa jadi jalan yang Allah ridhoi. Allah bisawab, jazakumullah khairan kasir. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak buat silaturahminya. Tetap semangat untuk kita bisa istiqomah dan beramal soleh. Kita bersaudara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Santap siang secara sama-sama sambil kita merajut ukhuwah antar satu sama yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.